Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang sangat penting juga, yakni Adri Yujiahiu bukan rubah, perusak kebun anggur. Ia berbeda dengan para jenius Pragnastapa kepada cinta kasih. Sebaliknya, ia mengalami pertobatan intelektual, menemukan kepenuhan kasih dalam gereja Katolik. Adri Yujiahiu Hui merupakan salah satu tokoh emansipasi zaman milenial, penulis internasional berasal dari Surabaya. Menulis merupakan piranti lunak yang menyelamatkan dia. Menulis menjadikannya prodigal survivor. Masa kecil sang penyintas jenius ini penuh onak dan duri. Masa remaja terjal dan mendaki. Masa dewasanya harus berdamai dengan paradoks dan kontradiksi. Semua persoalan bersumber pada status super jenius keturunan Tionghoa. Dia pernah mengibaratkan dirinya sebagai pesawat supersonik. Akan tetapi saat terjadi kerusakan, yang sedia hanya bengkel sepeda. Sedari kanak-kanak terpaksa dan terbiasa menjalani hidup soliter. Lebih banyak menyimak diri di kamar untuk belajar. Cara berpikirnya sering disalahpahami. Dia gadis nasionalis yang amat mencintai Pancasila. Adri tahun 2017 salah satu penerima penghargaan 70 ikon prestasi Indonesia dari Unit Kerja Presiden Badan Pembina Ideologi Pancasila. Dia penulis. Menulis merupakan terapi terbaik bagi Adri ketimbang mengemukakan pendapat secara lisan di hadapan khalayak umum. Alkitab isinya apaan sih? Kidung Cinta, Chinese is Fun, 1 dan 2. 4 serial memoir patriot, Melo Yellow Drama, Mencari Sila Kelima, dan Terobsesi Bungkus Lupa Akan Isi. Itu daftar buku karya Adri yang telah diarsipkan di berbagai perpustakaan internasional. The Library of Congress, Yale University, Cornell University, UC Berkeley, Ohio University, the National Library Australia, Leiden University, University of Melbourne, dan semua perpustakaan umum di Singapura. Hingga usia 33 tahun mengatasi kesepian dan keterasingan dengan belajar, riset, dan menulis. Sejak kecil mojok sendirian di kamar membaca buku seperti kebiasaan Thomas A. Kempis, penulis buku mega bestseller, mengikuti jejak Kristus yang terus cetak ulang hingga tahun ini. Oxen Metro Oxen in Agnello cum Libero. Dalam seluruh perjalanan hidup tentram, tidak pernah kedamaian saya temukan selain saat mojok sendiri membaca buku. Itulah ungkapan Thomas A. Kempis yang menggambarkan pergulatan iman Adri. Adri semula seperti yatim piatu. Berkat bacaan rohani, masa tidak lagi sendirian karena merasa memiliki sahabat yang mendukung. Biografi Teresa Lisieux, The Story of a Soul, membantu kebangkitan rohaninya. Kesalahan yang diwujud dalam perkara-perkara yang tampak remeh dan aktivitas bersaja keseharian. Ia menyebut dirinya bukan lagi rubah kecil perusak ladang anggur. Kesalahan diwujudkan dalam perkara-perkara yang tampak remeh dan aktivitas bersahaja keseharian.
lahir pada hari buruh 1 Mei 1968 dengan nama Maria Adri Lukito, meraih gelar sarjana fisika di The College of William dan Mary Virginia AS pada umur 16 tahun. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga Kristen Protestan yang taat, dibaptis saat bayi, masuk sekolah minggu umur 5 tahun, rajin ke gereja, belajar di sekolah Kristen favorit, jago menghafal ayat suci, pernah didera emosi tak stabil, mudah panik, suasana hati cepat berubah, cepat berkepanjangan, psikosomatis, dan berantakan, memanggul salib. Kebanyakan orang merasa iri terhadap anak girlfriend gifted. Kejeniusan merupakan dambaan, mahir dalam banyak bidang piano klasik, matematika, fisika, filsafat, sejarah, dan menguasai berbagai bahasa dunia. Sejak kecil hidup dalam keterasingan batin yang amat dalam. Salib yang mesti dipanggulnya sangat berat sebagai perempuan bertalenta. Kaum jenius itu menemukan kebahagiaan puncak saat belajar, bukan bermain. Mereka mudah terpuruk akibat cara pandang berbeda dengan seumuran masyarakat. Ada jurang antara kaum jenius dan lingkungan sosialnya. Seluruh kelebihan sebagai anak jenius justru membuat Adri bagai dipukuli oleh para penduduk kota, juga dianiaya para penjaga tembok yang mestinya melindungi warga. Tak kenal Yesus. Adri selamat sebagai produk pendidikan Kristen, tapi mengaku tak mengenal Yesus sang juru selamat. Mengiman Yesus itu bagaikan membeli polis asuransi jiwa buat jaminan mendapatkan kaping surga. Polis dibayar berkala dalam bentuk uang, persembahan, donasi, pelayanan, dan kegiatan kegerejaan. Orang bakal masuk surga. Bila sudah melunasi premi asuransinya. Padahal keselamatan baru terwujud bila kaum beriman berperilaku adil terhadap sesama. Didera keberangkutan bank cinta kasih memang menyakitkan. Karena demikian defisit itulah yang membuat Adri mengalami pertobatan intelektual dan kebangun rohani. Dr. Chang Ki-wen, seorang ahli pengobatan nasional Tiongkok, merupakan karib yang membantu Adri menjalani transformasi. Perubahan terjadi saat Adri studi di Prancis tahun 2014. Di dekat sekolahnya ada gereja Katolik Basilika Saint Martinus, juga katedral Santa Gatien. Awalnya ke gereja hanya untuk cuci mata. Menjelang hari Paskah, suasana altar gereja terasa seperti dunia lain yang tentram. Adri menikah suasana damai yang kusuk. Saat diliput keningan di antara tertidur dan terjaga, Adri seperti mendengar suara Yesus berbicara kepadanya. Kamu benci dunia ini karena bengis, tidak adil, dan penuh kemunafikan. Justru karena itu semua aku datang untuk merasakan kezaliman, kepura-puraan, dan ketidakadilan demi kamu, karena aku mencintaimu. Sejak itu Adri tidak lagi memandang iman sebagai kontrak keselamatan, pemegang polis asuransi surga, melainkan relasi cinta tanpa syarat. Ketidakadilan dan kesengsaraan yang pernah dialami tak dianggap sebagai kesia-siaan lagi. Malaikat pelindung sudah memberinya roti. Ia tak akan lagi mengeluh kekurangan mentimun, semangka, dan berbagai jenis bawang. Kebahagiaan tertinggi. Tidak semua manusia mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Padahal mereka memiliki kecerdasan tinggi dalam banyak bidang sekaligus, iptek, musik, dan olahraga. Bob Fischer, pecatur cemerlang Amerika Serikat,
Pemikirannya aneh, paranoid, berlebihan yang membenci sama. Ia gagal mengoptimalkan potensinya. Keluarganya dicabut pemerintah Amerika Serikat. Chang Timing, jenis Malaysia, tahun 1989. Pada usia 13 diterima sebagai mahasiswa California Institute of Technology, salah satu universitas top dunia. Dia mendapat gelar doktor dari Cornell University tahun 2007. Pada usia 31, Chang wafat karena akumulasi depresi dan kecanduan obat. Sufia Yusuf, jenius Inggris, umur 13 tahun, diterima Universitas Oxford, gagal studi, terperangkap prostitusi. David Tartanto, warga jenius Indonesia, mahasiswa NTU Singapura, tiba-tiba dikabarkan meninggal karena bunuh diri. Audrey Yu Jiahyu memberi alasan pribadi. Manusia mendapat kebahagiaan tertinggi bukan dari kemahiran, ketangkasan, dan ketenaran, melainkan dari keberinggelannya menjalin relasi sosial dengan sama. Menjadi Katolik pada tahun 2016 bukan karena ketidaksetujuan pada agama Protestan yang dipeluk sebelumnya, juga tidak merasa keyakinan baru lebih superior ketimbang keyakinan lain. Audrey hanya merasa keyakinan baru lebih mengajari jiwanya dalam pencarian kasih, kebaikan, dan kepenuhan. Ia sangat haus akan empati dan makna kesengsaraan berkepanjangan. Ajaran Katolik membantunya memaknai penderitaan, terutama konsep tentang Tuhan yang rapuh dalam Ekaristi. Konsep vulnera Christi, Tuhan mau terluka, tak berdaya dan remuk demi solidaritas dan cinta terhadap manusia. Tuhan sendiri yang turut sengsara setiap kali ada manusia sengsara, hendak menggunakan kesengsaraan untuk keselamatan manusia. Konsep ini memberikan kekuatan ajaib bagi penyembuhan luka batin Audrey. Kesengsaraan yang sedari awal dibenci Audrey tiba-tiba memberikan makna, tujuan, dan misi baru. Audrey berbeda dengan para jenius berakhir nestapa akibat defisit cinta kasih. Ia surplus kebahagiaan karena memaknai hidup dengan membaca dan menulis buku. Hidup bagi Audrey tak boleh berhenti juga ketika terus menerima dihadang paradoks. Hati-hati dan berani, keraguan dan harapan. Persis seperti orang bersepeda, meski terus menggayut pedal agar tak roboh dan terpelanting. Inilah teladan visioner Audrey Yu Jiahyu yang relevan. Pada saat umat manusia di penjuru dunia didera kesepian dan terancam kesunyian akibat page black COVID-19. C. Sumardianta. Oke, sekian dan terima kasih.